Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4070-4075. Sangkar Pemurnian Darah. Wajah Penatua Cui penuh dengan keterkejutan dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian dia menggelengkan kepalanya ke arah pemimpin Sekte Lama dan berkata, "Ini. Saya tidak bisa menghentikan formasi ini sama sekali." Ketika Tuan Lama mendengar ini, dia menjadi sangat cemas. Lydia dan yang lainnya juga sangat cemas, tetapi semua tidak ada gunanya, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Segera, Dev dan Digan sama-sama berada di dalam sangkar, dengan rantai berwarna darah yang menghubungkan langsung langit dan bumi. Kali ini, Dev tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Ketika Digan melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Tunggu saja kesengsaraan gunturku." Digan memandang Dev, matanya penuh kebanggaan. Tapi Dev hanya melihat formasi Theseus dan berkata dengan nada meremehkan, "Hanya formasi anak-anak ingin menjebakku. Sungguh lelucon. Jika aku benar-benar ingin keluar, tidak ada yang bisa menghentikanku." Setelah Dev selesai berbicara, dia duduk bersila tanpa niat untuk melarikan diri. Melihat Dev benar-benar duduk, semua orang tampak bingung. "Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih duduk?" Lydia bertanya dengan bingung. Tidak masalah jika dia ingin duduk, tapi ada dua orang yang berurusan dengannya. Caspar juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Tuan Lama juga sedikit mengernyit dan menatap Dev. Saat ini, awan guntur antara langit dan bumi telah terbentuk, dan kesengsaraan guntur bisa turun kapan saja. Tapi Dev sedang duduk bersila, tanpa niat untuk melawan kesengsaraan guntur. Digan sudah bersiap menghadapi kesengsaraan guntur yang akan datang. Sementara, aura di sekitar tubuh Dev terus meningkat. Mungkinkah dia ingin menerobos? Melihat aura Dev yang meningkat, Penatua Yu berkata. Tuan Lama juga memikirkan kata-kata Dev barusan, dan dia juga ingin menyebabkan kesengsaraan guntur untuk dirinya sendiri. Tapi Digan berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Ini adalah kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur itu, Digan akan mencapai alam Mahayana. Dan Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Bahkan jika dia benar-benar melewati kesengsaraan guntur, dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Kesenjangan antara dua kesengsaraan guntur masih sangat jelas jika Dev mengandalkan terobosan untuk mengatasi bahaya saat ini, sungguh terlalu naif. Digan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Dev juga mencoba menerobos. Dev masih harus mengalami kesulitan besar dalam menahan kesengsaraan gunturnya sendiri. Jika dia memilih untuk menerobos saat ini dan menanggung dua jenis kesengsaraan guntur, bukankah dia pasti akan mati? Apakah Dev ingin mati bersamanya? Namun, kesengsaraan guntur dari alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima tampaknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Digan sama sekali. Sungguh gila bagi Dev untuk melakukan ini saat ini. Faktanya, Dev benar-benar bisa lolos dari kesengsaraan guntur. Sekarang Digan sedang mengalami kesengsaraan guntur, dia tidak bisa berlarian dan mengejarnya. Dev punya waktu untuk melarikan diri tapi Dev tidak melarikan diri, dia sebenarnya ingin menerobos saat ini. Tidakkah dia mengetahui bahwa momen terobosan adalah momen yang paling rentan? Dia harus menanggung dua jenis bencana petir, dan nyawanya dipertaruhkan. Lydia sangat khawatir. "Putriku, jangan terlalu khawatir. Karena Dev membuat pilihannya sendiri, itu membuktikan bahwa dia tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum kita lihat. Jadi jangan terlalu khawatir." Master Lama menghibur Lydia. Lydia mengangguk, sekarang dia hanya bisa menunggu. Theseus langsung menyegel Dev dalam formasi. Tidak ada yang bisa masuk, dan Dev tidak bisa keluar. Segera, langit yang awalnya dipenuhi awan kesengsaraan guntur Digan, sekarang mulai menyusut perlahan. Sepotong awan kesengsaraan guntur lainnya telah terhenti di udara selama beberapa waktu. Cahaya guntur emas terus menyambar di awan guntur. Meskipun Dev hanya menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, awan kesengsaraan guntur yang dia tarik tidak lebih lemah dari milik Digan. Kedua awan kesengsaraan guntur sama-sama serasi, dan awan kesengsaraan guntur menggunakan kilatan guntur dan kilat, tetapi awan Dev terlihat lebih ganas. Tepat ketika semua orang sedikit terkejut bahwa Dev, biksu di alam kesengsaraan tingkat keempat,
ketika menerobos dapat menarik awan kesengsaraan guntur yang begitu kuat, awan guntur tiba-tiba melanda. Bergemuruh. Kesengsaraan guntur Dev dan kesengsaraan guntur Digan terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Entah itu Dev atau Digan, mereka tidak memikirkan hal lain saat ini, dan fokus untuk melawan kesengsaraan guntur. Namun, Digan memiliki token api suci di tangannya, yang dapat membantunya melawan sebagian dari kekuatan kesengsaraan guntur. Bagaimanapun, peluang terobosan Digan adalah karena token api suci. Pada saat ini, kesengsaraan guntur emas yang tebal terus membombardir Dev. Guntur dan kilat terus menyambar di tubuh Dev, tetapi Dev sepertinya tidak menggunakan aura apapun untuk menahan guntur dan petir. Dia membiarkan kesengsaraan guntur membombardir tubuhnya dan kemudian menghilang perlahan. Adik junior, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak melawan kesengsaraan guntur? Apakah kamu ingin menggunakan tubuhmu untuk melawan kesengsaraan guntur? Kamu bisa saja berubah menjadi abu. Saat Casper melihat ini, dia berkata dengan terkejut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev telah memiliki asal-muasal guntur dan kilat, dan tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Kesengsaraan guntur yang membombardir tubuh Dev hanya akan meningkatkan kekuatan tubuh fisik Dev. Beberapa di antaranya akan diserap oleh Dev menjadi bintang aslinya. Inilah mengapa Dev sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan guntur. Seluruh tubuh Digan penuh dengan api, dan pada saat yang sama, api pamungkas di token api suci juga menyebar, menghamburkan guntur, sehingga membantu Digan menahan kesengsaraan guntur. Pada saat ini, pakaian Digan berkibar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura api, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Tubuh Digan melayang di udara, terus-menerus menghadapi kesengsaraan guntur, dan dia tampak seperti dewa perang. Di sisi lain, Dev sedang duduk bersila di tanah dan terus-menerus dibombardir oleh guntur. Pakaiannya hancur oleh guntur dan dia terlihat compang camping dan sangat memalukan. Dengan perbandingan seperti itu, tidak mungkin Dev bisa bersaing dengan Digan. Namun tidak ada yang tahu bahwa Digan sedang melawan kesengsaraan guntur, sementara Dev memanfaatkan kesengsaraan guntur. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yang benar-benar tiada bandingannya adalah Digan. Hanya saja di permukaan, Dev terlihat malu. Digan menatap Dev dan merasa sangat bahagia saat melihat ekspresi malu Dev. Mengikuti dorongan Digan, kesengsaraan guntur terus bergerak menuju Dev. Digan ingin menggunakan kesengsaraan gunturnya untuk membombardir Dev. Dev pasti tidak akan mampu menahan kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Dev sangat senang saat melihat Digan memicu kesengsaraan guntur untuk membombardirnya. Kebetulan dia bisa menyerap kesengsaraan guntur di alam Mahayana ini. Kekuatan guntur dan kilat di setiap kesengsaraan guntur tidak ada habisnya. Gemuruh. Di atas kepala Dev, kesengsaraan guntur menyambar terus-menerus, tetapi Dev menutup matanya sedikit dan tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah Dev masih hidup atau mati, tetapi di bawah intensitas kesengsaraan guntur seperti itu, kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Tidak diketahui sampai berapa lama, tapi awan guntur di atas Digan perlahan menghilang. Dan di langit, cahaya suci bersinar, dan seluruh tubuh Digan bermandikan cahaya suci itu. Ini terobosan, anakku berhasil menerobos. Hahaha, sungguh luar biasa. Ketika Yarden melihat cahaya suci itu, dia tahu bahwa Digan telah melewati kesengsaraan guntur. Inilah pemandangan kenaikan ke alam Mahayana. Hati Tao emas seukuran telapak tangan terus berkedip di depan dada Digan. Ini adalah tanda paling jelas ketika seseorang menerobos alam Mahayana. Digan memiliki hati Tao, yang membuatnya berbeda dari biksu biasa lainnya. Berada di atas alam kesengsaraan transendensi bisa disebut tangga menuju ke surga. Setelah alam Mahayana, seseorang akan menjadi abadi. Saat ini, ketika para biksu sudah dianggap abadi, mereka tinggal menunggu untuk naik ke surga. Alam kesengsaraan transendensi adalah sebuah rintangan. Banyak biksu yang terjebak di alam kesengsaraan transendensi dan sulit untuk menerobos ke alam Mahayana. Terutama sangat sedikit biksu yang mengandalkan kultivasi dan pencerahan mereka sendiri, dan kemudian tiba-tiba mencapai pencerahan dan terobosan menuju alam Mahayana. Saat ini, banyak orang mengandalkan semacam senjata ajaib atau harta karun sebagai kesempatan untuk memicu kesengsaraan guntur dan menerobos bagian terakhir terobosan. Namun, para biksu alam Mahayana yang mengandalkan faktor eksternal seperti senjata ajaib dan harta karun untuk mencapai terobosan sedikit lebih rendah dibandingkan biksu alam Mahayana yang mengandalkan pencerahannya sendiri untuk mencapai terobosan, baik dalam hal pemahaman maupun kultivasi. Melihat bahwa Digan telah menerobos ke alam Mahayana, semua orang pengikut Master Lama memasang ekspresi sangat sedih di wajah mereka.
Sekarang Digan telah membuat terobosan, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi semakin besar. Pada saat ini, Dev masih dibombardir oleh kesengsaraan guntur, dan dia telah menderita kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Dev tidak bergerak, dan bahkan tubuhnya berbau seperti terbakar. Digan menatap Dev dan mendengus dengan nada menghina, "Aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya lagi." Yarden juga memandang Dev sambil mencibir, belum lagi betapa bangganya diam putranya menerobos ke alam Mahayana, ia menjadi penguasa Sekte Api Ungu, dan token api suci masih ada di tangannya. Yang paling penting adalah Dev juga telah mati, dan upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun akan segera diperoleh. Semua orang menyaksikan lelucon Dev, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Dev baru saja menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, dan kesengsaraan guntur ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur alam Mahayana Digan. Kesengsaraan guntur Digan berakhir lebih awal, tetapi kesengsaraan guntur Dev masih membombardir. Apa artinya ini? Mereka tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya. 78-79. Master Lama tetap diam, bergumam sambil menghitung. "Ayah, apa yang kamu hitung?" Lydia bertanya. Kesengsaraan guntur, Dev telah mengalami hantaman 81 kesengsaraan guntur, yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Kata Master Lama dengan tenang. Setelah 81 kesengsaraan guntur, awan kesengsaraan guntur di atas Dev juga menghilang. Cahaya keemasan muncul di seluruh langit, langsung menempuh jarak radius 100 kaki. Ini. Merasakan cahaya keemasan, Digan tiba-tiba menjadi bingung. Dia tahu bahwa cahaya keemasan ini jauh lebih kuat daripada cahaya suci ketika dia baru saja menerobos. Yang lain juga merasakan cahaya keemasan yang menyilaukan dan juga terkejut. Dev, yang semula duduk bersila, kini telah berdiri, tubuhnya melayang di udara, bermandikan cahaya keemasan. Kulit yang tadinya terbakar kini bersinar dengan cahaya keemasan. Tapi pakaiannya yang robek membuat Dev terlihat sedikit malu. Terutama di depan Lydia dan Zeya. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan. Melihat Dev seperti itu membuat mereka sedikit tersipu. "Kakak senior, bisakah kamu meminjamkanku pakaian untuk menutupi tubuhku?" Dev memandang Casper dan bertanya. "Tentu saja bisa, tetapi formasi ini menghalanginya, bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu?" Casper melepas pakaiannya dan bertanya pada Dev. Dev melihat ke arah rantai berwarna darah yang langsung menuju ke awan, dengan tatapan jijik di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih rantai berwarna darah itu. Dengan sedikit tenaga, seluruh formasi sangkar pemurnian darah mulai bergoyang. Dalam sekejap, formasinya rusak, dan rantai berdarahnya hancur dan menghilang. Semua harus tahu bahwa Dev tidak menghancurkan formasi melalui mata formasi, tetapi menghancurkannya dengan kekerasan. Dan metode menghancurkan formasi seperti ini jauh lebih sulit. Namun di mata Dev, hal itu ternyata sangat mudah. Tidak ada yang mengerti bahwa Dev hanya meningkat sedikit. Kenapa kekuatannya tampak meningkat pesat? Apalagi aura di tubuhnya sungguh menakjubkan, bahkan lebih dahsyat dari alam Mahayana Digan. Theseus melihat formasi yang telah dibuatnya rusak ketika Dev mengguncangnya dengan santai. Dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan celananya basah. "Adik laki-laki sungguh luar biasa, aku akan memberimu pakaian." Casper berteriak kegirangan dan melemparkan pakaiannya ke Dev. Dev membungkus tubuhnya dengan pakaian dan menatap Digan dengan dingin. Master Lama berkata dengan kegembiraan di wajahnya, "Hahaha, anak ini benar-benar berbakat. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, tetapi auranya tampaknya tidak kalah dari Digan. Tidak heran dia menolak untuk melarikan diri. Sekarang formasinya sudah dipatahkan, jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya?" Sungguh menakjubkan. Lydia menatap Dev dengan kelembutan di matanya. "Putriku, pria sebaik itu sulit ditemukan di seluruh dunia surga dan manusia. Kamu harus menangkapnya sendiri." Master Lama berkata kepada Lydia. "Ayah, sebenarnya, aku sudah menjadi miliknya." Lydia tersipu. "Apa?" Tuan Lama itu tertegun dan memandang Lydia, "Apakah kamu sudah tidur dengan Dev?" "Belum, tapi dia sudah melihat tubuhku, jadi aku tidak bisa mencari pria lain." Lydia sekarang teringat saat dia dipandang rendah oleh Dev, dan dia sebenarnya sangat bersemangat. "Haha, sepertinya ini pengaturan Tuhan. Aku lega kamu bisa menemukan pria sebaik itu." Tuan Lama lalu tertawa. Dev bahkan tidak tahu saat ini bahwa Tuan Lama dan Lydia telah memutuskan acara seumur hidupnya hanya dalam satu percakapan. "Apakah kamu masih punya hal lain?"
Jika tidak, maka aku tidak akan lagi bermain denganmu. Dev mencibir pada Digan. Wajah Digan terlihat lebih jelek dibandingkan jika dia makan kotoran. Awalnya dia mengira bahwa dia telah menembus alam kesengsaraan transendensi dan naik ke alam Mahayana, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Dev. Tapi sekarang, Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Baik kesengsaraan guntur dan cahaya suci yang memancar dari belakang jauh lebih kuat darinya. Sekarang Digan tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti yang dia miliki sebelumnya. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja, lagi pula, dengan kesenjangan alam begitu besar, jika Digan menyerah, maka dia tidak akan bisa lagi bergaul di dunia surga dan manusia. Aku masih punya banyak cara. Digan meledak dengan aura hitam. Auranya saat ini jelas jauh lebih kuat daripada aura terobosan. Terobosan di dunia besar berarti peningkatan kekuatan secara signifikan. Aura hitam mengembun menjadi pisau panjang yang tajam, lalu menebas ke arah Dev. Digan meledak dengan seluruh kekuatannya. Pergilah ke neraka. Digan meraung marah, ekspresinya sangat ganas. Dia sudah menjadi biksu di alam Mahayana, tetapi dia diintimidasi oleh seseorang yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, di depan banyak orang. Pedang panjang hitam menembus kehampaan, dan budidaya alam Mahayana Digan meledak pada saat ini. Karena tidak ada formasi yang menghalanginya, pedang menakutkan ini langsung memenuhi langit di atas Sekte Api Ungu dengan tekanan. Banyak murid Sekte Api Ungu dengan kekuatan rendah tidak tahan lagi dan pergi menyelamatkan diri. Master Lama dan Yarden mengambil tindakan pada saat yang sama, membentuk perisai untuk menahan tekanan yang menakutkan. Ayah, adik laki-laki, dia. Lydia merasa khawatir dengan pisau panjang Digan. Jangan khawatir, Dev akan baik-baik saja. Tuan Lama sudah percaya diri saat ini. Ketika pisau menakutkan itu datang ke depan Dev, Dev mencibir. Hanya ada kilatan cahaya putih, tapi tidak ada yang melihat bagaimana Dev mengambil tindakan tapi pedang panjang yang terkondensasi dalam kabut hitam menghilang dalam sekejap. Kamu. Digan terkejut saat melihat Dev mematahkan pukulannya dengan begitu mudah. Saat ini, ekspresi Digan berubah drastis, dan perasaan krisis muncul di hatinya. Ini adalah serangan terkuatnya, tapi Dev dengan mudah mematahkannya. Nak, mundur, cepat mundur. Yarden juga melihat masalahnya pada saat yang sama dan berkata dengan keras. Tubuh Digan mundur dengan cepat. Tanpa halangan formasi, tubuh Digan melarikan diri ke kejauhan seperti meteor. Engah. Tapi Dev mengambil tindakan, dan pedang pembunuh naga di tangannya keluar dengan mulus, dan cahaya pedang itu sangat cepat. Itu menembus langsung ke tubuh Digan dan memotong salah satu lengan Digan. Digan tersandung dan jatuh dari udara. Saat Digan jatuh, Dev memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang lagi. Cahaya putih menyala lagi, dan salah satu kaki Digan langsung terpotong. Tubuh Digan jatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri dan langsung tergeletak di tanah. Melihat ekspresi malu Digan, Dev berjalan menuju Digan selangkah demi selangkah. Anakku. Yarden meraung dan ingin mengambil tindakan, tetapi Tuan Lama bergerak untuk memblokir Yarden. Yang lain menonton dengan tatapan kosong. Saat ini, semua orang menunggu dan menonton. Dev, jangan mengira aku telah kalah. Aku masih memiliki token api suci. Aku akan membiarkanmu mati. Digan meraung dengan marah, dan aura api pamungkas di tubuhnya terus memasuki token api suci. Token api suci kemudian meletus menjadi aura api yang mengejutkan, dan seluruh Sekte Api Ungu terbungkus dalam aura api ini. Bahkan pemimpin Sekte Lama dan Yarden tidak tahan. Dunia seperti dilalap api. Aura api ini bahkan lebih kuat daripada aura api di gunung berapi suci. Nak, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan cepat. Yarden berteriak kaget. Dia tidak mengkhawatirkan Digan, tapi mengkhawatirkan token api suci di tangan Digan. Digan akan meledakkan token api suci dan membiarkan semua orang mati bersamanya. Master Lama juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Digan menjadi begitu gila sehingga dia ingin seluruh Sekte Api Ungu dikuburkan bersamanya. Mundur, semuanya, cepat mundur. Master Lama memimpin dan terbang ke langit, meraung keras. Semua orang berlarian menjauh untuk menghindari aura api yang mengerikan ini. Lydia memandang Dev dan tidak ingin pergi sama sekali, dia berteriak kepada Dev, adik laki-laki, cepat pergi, ayo cepat pergi, sepertinya Digan akan meledakkan token api suci dan kita semua akan mati bersama. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya dan tetap tidak bergerak. Kakak senior, cepat pergi, jika terlambat kamu akan. Caspar menarik Lydia dan lari dengan putus asa.
Semua orang melarikan diri dari Sekte Api Ungu dan akan memperhatikan dari kejauhan. Seluruh Sekte Api Ungu terbungkus dalam aura api. Namun Dev menatap ke arah Digan yang gila, wajahnya sangat tenang. Apakah kamu tidak takut mati? Digan bertanya dengan heran ketika dia melihat Dev tidak melarikan diri atau takut. Kenapa aku harus takut? Aku tidak akan mati sama sekali. Apa yang aku takutkan? Dev tersenyum ringan. Aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh Dao api sejati dan kamu tidak takut pada api. Tetapi jika token api suci diledakkan, tidak ada gunanya meskipun kamu memiliki tubuh Dao api sejati. Pada saat itu, seluruh Sekte Api Ungu akan lenyap, dan semua orang akan menjadi abu. Digan berkata dengan galak. Tidak, token api suci itu tidak akan meledak sama sekali. Kata Dev. Kenapa? Digan tercengang. Karena token api suci milikmu hanyalah cangkang kosong, dan jiwa token api suci yang asli ada bersamaku. Setelah Dev mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya sedikit, dan jiwa token itu berdetak di telapak tangan Dev. Jiwa token, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Digan tercengang. Ada banyak hal yang belum kamu dengar, kenapa aku masih harus memberitahumu? Setelah Dev selesai berbicara, jiwa token di telapak tangannya langsung melompat ke udara. Kekuatan hisap yang aneh langsung menyedot token api suci di tangan Digan. Segera setelah itu, jiwa token mulai menyatu dengan token api suci. Ketika Digan melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa hubungannya dengan token api suci telah hilang. Kali ini, Digan menjadi panik, karena dia mengetahui bahwa apa yang dikatakan Dev ternyata benar. Dengan perpaduan jiwa token dan token api suci, seluruh token api suci telah dikendalikan oleh Dev. Dev melambaikan tangannya, dan token api suci kembali ke tangan Dev. Di saat yang sama, aura api Sekte Api Ungu yang menakutkan juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat hilangnya aura api secara tiba-tiba, semua orang linglung, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika semua orang mendekat, mereka menyadari bahwa token api suci tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan itu sudah sampai ke tangan Dev. Anda harus tahu bahwa bukan masalah sederhana bagi token api suci untuk mengenali seseorang sebagai tuannya, dan tidak semua orang dapat membuat token api suci mengenali sebagai tuannya. Sekarang token api suci ada di tangan Dev, itu membuktikan bahwa token api suci telah mengidentifikasi Dev sebagai tuannya. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana token api suci bisa berpindah dari tangan Digan ke tangan Dev? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua memandang Dev dengan tak percaya satu per satu. Yarden bahkan lebih terkejut dan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Bagaimana bisa token api suci berada di tangannya?" Digan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh tubuhnya sudah lama bodoh, dan saat ini sudah ada ketakutan di matanya. Begitu seseorang diliputi oleh rasa takut di dalam hatinya, maka dia benar-benar selesai. Dev, aku kalah, aku mohon kamu bisa menyelamatkan nyawaku. Digan sebenarnya mengaku kalah kepada Dev untuk memohon belas kasihan. Permohonan belas kasihan Digan yang tiba-tiba membuat semua orang terlihat tercengang dan tidak mengerti apa yang baru saja dialami Digan. Bahkan Yarden tidak menyangka bahwa putranya bahkan akan memohon belas kasihan. Selamatkan nyawamu. Ada ekspresi lucu di wajah Dev, dan token api suci di tangannya tiba-tiba meledak dengan aura api. Boom! Tubuh Digan tiba-tiba diselimuti api, dan teriakan datang dari mulut Digan. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuh Digan terbakar menjadi abu. Yarden bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan putranya. Adegan itu sunyi. Digan, di alam Mahayana, sebenarnya memohon belas kasihan kepada Dev, seorang biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi, dan akhirnya dibakar hidup-hidup. Jika seseorang telah memberi tahu mereka sebelumnya bahwa seorang biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat 5 dapat mengalahkan biksu dari alam Mahayana, mereka pasti tidak akan mempercayainya, dan mereka akan memarahi orang itu sampai mati. Tapi sekarang, mereka semua mempercayainya, karena mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Yarden menatap Digan yang telah menjadi abu, ekspresi wajahnya membeku, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, terteriak. "Nak, anakku!" Yarden meraung. Bergemuruh. Potongan-potongan awan merah di langit mulai mengembun terus-menerus. Ditemani oleh guntur api yang menakutkan tiba-tiba turun, dan langsung menuju Dev. Dev, berhati-hatilah. Setelah melihat ini, Tuan Lama melompat ke depan.
Dia sudah lama waspada terhadap Yarden, orang ini pasti akan sangat marah ketika melihat putranya tewas. Tuan Lama melayang di atas kepala Dev, dan setiap aura meledak di tubuhnya, membentuk perisai pertahanan yang menakutkan. Yarden ini juga merupakan biksu di alam Mahayana, tidak sebanding dengan Digan, yang baru saja dipromosikan ke alam Mahayana. Jika orang ini melakukan sesuatu pada Dev, Dev pasti tidak akan bisa menahannya. Terlebih lagi, Dev baru saja melewati pertempuran besar, dan dia tidak punya waktu untuk beristirahat sama sekali. Tuan Lama mengertakkan giginya dan menahan guntur api yang menakutkan. Meskipun kekuatan Tuan Lama tidak lemah dari Yarden, sangat disayangkan kesadaran spiritual Tuan Lama rusak dan dia belum pulih sepenuhnya, jadi kekuatannya tidak bisa meletus sepenuhnya. Dev menatap Lama yang berjuang untuk melawannya, dan dia berani bergerak di dalam hatinya. Tuan Lama, kamu tidak perlu membantuku melawan. Bahkan jika aku tidak bergerak, Yarden tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Setelah Dev selesai berbicara, token api suci di tangannya langsung meledak menjadi kembang api yang meroket. Guntur api langsung dikalahkan oleh kembang api, dan itu sama sekali tidak setingkat. Tuan Lama dan Yarden memandang Dev dengan kaget. Anda tahu, mereka semua telah menggunakan token api suci, dan mereka tahu betapa kuatnya token api suci dapat meledak. Tapi kembang api yang meroket barusan seharusnya tidak bisa meletus dari token api suci. Bersambung.